alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa dengan semangat untuk bertatap muka kembali secara virtual di ruangan ini untuk mengikuti pembekalan hari terakhir bersama Bu Rini dan Bu Rahmaniar. Ya, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempraktekkan simulasi pendampingan individu perdana. Sebelumnya untuk peranan-peranan yang ada di kelompok 2 saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama selaku kepala sekolah, berperan selaku kepala sekolah Ibu Ambar Susilowati, berperan selaku pengajar praktik Bapak Beni Panji Taufik, berperan sebagai CGP Ibu Pemi Sulastri, dan saya sendiri Asmiana Sulistiawati, Pak Ade Irawan, Pak Sutanto, Pak Fendi selaku observer. Pendampingan individu perdana ini di sekolah Bu Peni yaitu di TK Aisyah 4 Cilacap Utara. Demikian pengantarnya, selamat menyaksikan. Silahkan untuk para artis dan aktornya yang dari kelompok 2. Dilakukan secara luring ya? Iya, luring, secara luring. Aduh maaf, Bu Peni sudah menunggu lama. Tapi nyasar-nyasar Bu untuk sampai ke Cilacap ini Bu. Mohon maaf ya Bu, sudah menunggu lama. Gimana Pak Beni, sehat? Alhamdulillah Pak Beni sehat. Pak Beni bagaimana? Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat Bu Beni. Oke Bu Beni, sebelum kita melakukan pendampingan perdana kepada Bu Beni, saya mau menghadap dulu dengan kepala sekolah Bu Beni. Apakah ada Bu kepala sekolahnya? Kita mau menghadap dulu. Oke Pak Beni ada, nanti saya antarkan Pak Beni untuk menemui Ibu Kepala saya, Ibu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ambar. Waalaikumsalam, Bu Beni. Monggo, silahkan duduk. Ibu Ambar, alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu, yaitu Pak Beni. Monggo silakan Pak Beni, silakan duduk. Selamat siang Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi Pak Beni. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya Bu Kepala Sekolah. Iya Pak, santai saya sebagai pengajar praktek minta izin Bu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk mendampingi Bu Penny selaku calon guru penggerak untuk melihat progresnya di dalam pendidikan calon penggerak ini bagaimana. Saya minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk mengizinkan saya melakukan kegiatan di TK Aisyah 4 ini dalam tugas kami. Ini Bu, suatu tugas saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah, mohon untuk diberikan dulu Bu. Terima kasih Pak Beni. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan buat kami karena Pak Beni sudah berkenan mengunjungi sekolah kami, dan kami mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Beni selalu sehat dan dapat melaksanakan tugas ini dengan nyaman. Perkenalkan, saya Bu Ambar Susilowati, kebetulan diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di TK Aisyah 4 Cilacap Utara ini, sekaligus menjadi teman dan pimpinan Bu Penny di sini. Bu Penny ini adalah salah satu guru kami yang luar biasa, yang selalu mengikuti perubahan yang ada dan selalu belajar tentang apapun yang ada kaitannya dengan peran Bu Penny sebagai guru besar. Harapan kami dengan hadirnya Pak Penny mendampingi Bu Penny di sini, potensi Bu Penny semakin tergali sehingga bisa menyebarkan pengaruh yang baik buat siswa dan rekan-rekan guru kami di sini. Sebelumnya kami mohon maaf kalau selama di sini nanti ada yang kurang berkenan di hati Pak Penny, ya, mohon dimaafkan. Monggo saya izinkan Pak Penny, Bu Penny silahkan melanjutkan kegiatan pendampingan yang sudah direncanakan di tempat yang sudah disiapkan. Semoga pendampingan nanti sukses dan berjalan lancar. Semangat ya Bu Penny. Oke Bu Ambar, Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas izinnya
saya minta izin untuk meninggalkan ruangannya Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan aktivitas kegiatan saya untuk mendampingi Ibu Beni selaku PGP. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruangan untuk mendampingi Ibu Beni. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Bu Ambar. Siap, saya pasrah bongkoan Bu Beni ke Pak Beni ya. Wong tua nyerahke anake ning gone calon mantu bukan nggih. Dadakan. Selamat semangat ya Bu Beni. Nggih Bu Ambar, semangat selalu. Monggo Pak Beni, kita saya antar ke tempat yang sudah ditentukan. Mari Bu Beni. Monggo Pak, silakan. Iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi di TK kami itu tidak hanya petugas sekolah yang memang benar-benar membersihkan sekolah, tapi guru dan Ibu Ambar pun selaku kepala sekolah pun beliaunya rajin untuk melakukan kerja bakti bersama. Silakan Pak, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Monggo silakan. Ini tempatnya Bu ya? Oh iya. Itu dulu Bu, santai saja Bu ya, tidak usah grogi, nggak usah takut ya. Kita sama-sama belajar ini Bu ya. Saya sebagai mitra dari Bu Beni. Santai dulu Bu ya, minum dulu, nggak apa-apa ya, kami minum dulu ya. Nggih Pak, monggo Pak. Maaf ya Pak, nggih, apa kadarnya hidupnya. Iya, terima kasih Bu Beni. Kami. Ini tamannya indah sekali Bu ya. Saya merasa nyaman duduk di sini. Adem ternyata di Cilacap Bu. Saya sempat nyasar-nyasar kemarin. Baik Bu, Bu Beni. Baik Bu Beni. Iya Pak. Visi dari TK ini apa Bu? Oke, jadi visinya dari TK kami itu ya Pak ya, intinya itu beriman, bertakwa, ceria, kreatif, dan mandiri. Itu visi dari TK Aisyah 4 dari Bu Beni gitu ya. Ini tamannya bagus sekali Bu. Ini yang bangun siapa? Yang buat siapa Bu? Apakah guru-guru ataukah murid-murid TK sini Bu yang menanam tanaman ini Bu? Ya. Jadi yang menanam tanaman yang ada di sini itu memang semua warga sekolah yang ada di TK Aisyah 4, baik dari anak-anak, guru, ibu kepala, dan penjaga sekolahnya gitu Pak. Jadi anak-anak itu saat tema tanaman itu mereka diberi tugas untuk menanam tanaman yang ada di sekitar rumah itu lalu untuk dibawa ke sekolah, dan alhamdulillah taman sekolahnya pun jadi banyak sekali variasi macam-macam tanaman. Jadi ini sudah dikonsep gitu Bu ya. Bu Beni, dalam 1 bulan kegiatan, dalam 1 bulan ini Bu Beni sudah melakukan kegiatan apa saja ya Bu ya? Pencapaian atau progres yang Ibu lakukan selama 1 bulan ini Bu Beni? Oke Pak Beni, jadi dalam 1 bulan ini karena ini itu awal tahun ajaran baru, saya tidak akan membuat sesuatu yang berat-berat kepada anak, apalagi yang saya hadapi yaitu anak usia dini. Jadi yang paling utama yaitu penanaman karakter, sikap perilaku dan sosial emosionalnya anak gitu Pak. Contohnya itu saat anak datang itu kan pasti bertemu dengan ibu gurunya, di mana itu anak selalu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada ibu gurunya, tetapi di sini dirubah jadi guru yang menyapa anaknya dulu sambil membungkukkan badan. Seperti itu Pak. Itu Bu ya, yang sudah disebutkan lakukan dalam 1 bulan Bu ya. Itu untuk menanamkan karakter gitu ya. Bu Beni, di dalam dasar pemikiran dari K.H. Dewantara itu ada definisi pendidikan Bu. Kira-kira menurut Bu Beni, definisi pendidikan itu seperti apa sih Bu? Menurut Bu Beni dulu aja. Oke Pak, jadi menurut saya itu definisi dari pendidikan itu yaitu khususnya saya sebagai pengajar di taman kanak-kanak, yaitu saya membimbing, mendidik, mengajarkan, yaitu sesuai fitrahnya anak, sesuai usianya anak,
Dan yang saya ganti itu yang pertama itu sikap perilaku dan karakternya Pak, untuk menjadi ya, anak yang terus ini dalam pendidikan menurut KHD itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan Bu ya. Tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, dalam kebangsaan. Kira-kira di TK-nya Bu Penny ini sudah belum ya menumbuhkan, menabur benih-benih kebudayaan di dalam TK ini supaya lokalnya, pendidikan lokalnya itu tetap ada gitu. Iya Pak Beni, ini sangat menarik sekali ketika saya ditanya hal tentang kearifan lokal ya. Jadi memang di TK kami itu kan walaupun TK-nya itu posisinya Cilacap Kota, Cilacap Utara, tetapi utaranya itu lebih di daerah agak pinggir mungkin iya Pak, di daerah pinggir. Jadi di situ tuh berbaur masyarakatnya antara masyarakat yang modern dan ada juga masyarakat yang memang asli Cilacap yang lebih banyak menggunakan bahasa daerahnya gitu. Contohnya itu pernah Pak. Jadi saat di kelas itu tuh misalnya ya Kak, saya pakai bahasa Cilacap ya. Jadi saat saya sedang mengajar di kelas itu tuh ada seorang anak itu bertanya kepada saya. Jadi Bu Guru, ngisi kon ngapa ya? Nah, itu dengan bahasa seperti itu. Padahal itu ada anak-anak yang memang mereka itu belum paham juga bahasa ngapak walaupun tinggalnya di Cilacap, dan di situ saya berusaha menjelaskan kepada anak tersebut dengan dua bahasa. Yang pertama saya juga dengan bahasa ngapaknya, jadi iya Dani dari kue kon mewarnai nang kertas ye kayak gitu. Jadi oh kayak gue ya Bu Guru gitu. Dan saya ulang lagi seperti itu. Karena ada anak yang bilang Bu Guru itu sih Dani tanya apa ya? Oh iya sayang, itu Dani tanya kegiatannya sekarang tuh ngapain sih gitu. Lalu Bu Penny jawab. Nah di situ, oh iya sayang, pekerjaannya itu hari ini mewarnai kertas yang sudah ada gambarnya. Dan di situ tuh salah satu apa ya percakapan yang memang ada di dalam kelas yang menggunakan dua bahasa. Ada juga jadi istilahnya kalau di Cilacap itu kan lebih banyak bahasa ngapaknya. Ada istilah yang menyebutkan orang ngapak, orang kempetak seperti itu. Gitu, ya. Sebenarnya saya juga kalau untuk menggunakan bahasa ngapak itu kurang seru ya, karena menurut saya bahasa ngapak itu cenderung lebih terdengar kasar seperti itu. Memang budaya di Cilacap itu memang seperti itu, jadi benar-benar orang ngapak, orang kepenak, bahkan luar Jawa itu seperti Jakarta atau yang lainnya itu menjadi tren. Kamu orang mana sih, orang Cilacap? Oh dia mau ngapak kayak gitu loh Pak. Terus ada contoh kasus lagi ketika saya menemui seorang anak itu ibunya dari Cilacap, bapaknya itu dari Surakarta. Surakarta itu Solo apa ya Pak Aju? Pak Beni ya? Iya, Solo, Surakarta. Bertemu dengan orang anak itu ibunya mengantar anaknya, lalu sama saya suruh masuk, dan di situ anaknya bilang mungkin karena anak itu belum mau masuk, jadi anak tersebut bicaranya itu ke saya seperti ini. Mungkin saya membujuknya kurang pendekatan gitu ya, ini saya juga saat tersebut bilang seperti ini, guru ini kok. Nah itu kan di Cilacap itu ya, saya cuma senyum aja. Oh ini anak ya, bagi saya itu lucu gitu, karena mereka anak tersebut itu mendengarkan percakapan dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya gitu. Jadi ketika
mengucapkan pokoknya itu sampai berkali-kali, pokoknya Bu Penny pokok. Jadi seperti itu, saya malah jadi ketawa, nggak marah kayak gitu. Dan yang membuat saya nggak enak itu ibunya sempat rikuh gitu. Rikuh itu ada perasaan nggak enak dengan saya sampai saya Bu Penny ini anak saya seperti ini. Jadi memang setelah saya selidiki, saya cari tahu, saya ngobrol sama ibunya, ketika anak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik seperti itu dari bahasa yang berbeda, itu ibunya mengalami perceraian dengan ayahnya. Jadi ayahnya di Solo, ibunya kembali lagi ke Cilacap, dan anak kesehariannya itu campurannya itu bahasa Indonesia sama bahasa dari Solo itu apa ya Pak? Apa dari mana saya nggak paham. Itu menarik sekali sih bagi saya. Namanya Bu Guru kan nggak boleh yang marah, jadi tugas kita di situ harus mendidik dengan baik gitu Pak. Jadi kata sini pengelolaannya itu gaya positifnya bagus untuk dikembangkan di lingkungan sekolah. Terus nanti apa namanya? Bagaimana Bu dukungan dari sekolah? Ekosistem sekolahnya bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini? Alhamdulillah Mbak Beni, jadi dukungan dari pihak sekolah memang sangat bagus sekali. Jadi dukungan itu diberikan, kita itu tidak hanya mendidik anak-anak itu di saat kita bertemu dengan anak-anak, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi diri saya dan teman-teman beserta ibu kepala, saya juga merubah sikap perilaku dan karakter kita juga yang nantinya akan sampai ke anak pula. Contoh kecilnya seperti ini. Jadi ketika saat, karena nun sewu di TK kami itu sangat solid, jadi sangat akrab, sangat apa ya istilahnya itu nggak ada riku-rikuhan, bahkan ke Bu Ambar pun mungkin Bu Ambar usianya lebih agak muda daripada guru yang sudah senior yang mau pensiun. Jadi, kadang ada guru yang pensiun itu manggil ke Bu Ambar itu dengan sebutan nama Mbak. Berarti apa ya? Nah, seperti itu dengan bahasa ngapaknya. Misalnya ngobrol sama teman sebelah kelas saya, "Yen, aja kelalen, kok kon nulis penilaian." Nah, seperti itu. Budaya yang seperti itu memang harus diperbaiki karena agar kita menghasilkan output anak yang baik itu dimulainya dari dukungannya memang harus dirubah dari diri kita dan teman-teman serta lingkungan yang ada di sekolah. Ketika Bu Penny menggalakkan tentang perubahan itu, perubahan yang ada di sekolahannya Bu Penny, apakah serta-merta ekosistem teman-temannya Bu Penny ini mendukung atau bagaimana ketika pertama kali itu mempraktekkan praktek dalam perubahan itu, bagaimana respon dari teman-temannya Bu Penny? Iya Pak, alhamdulillah mendukung pada akhir-akhir ini. Tapi untuk awal-awalnya itu, jadi ada beberapa teman yang sempat berpikiran, Bu Penny kok aneh nggak, sukanya nyeleneh, sukanya bikin apa-apa sendiri, beda-beda dengan temennya kayak gitu. Jadi temennya ini Bu Penny bikin sendiri seperti itu. Tetapi saya dalam melakukan apa ya, yang melawan arus seperti itu, bukan melawan arus yang tanda kutip, tetapi saya melawan arusnya, yaitu ingin membuat suatu perubahan yang nantinya itu langsung imbasnya itu anak gitu Pak. Ada konflik sedikit kayak gitu. Ada lagi selain itu? Iya Pak, pernah Pak, itu saya contohkan ya konflik yang ada di sekolah saya baru kemarin ini nih. Jadi di situ membuat kegiatan membuat boneka dengan gelas aqua bekas, dan di situ teman-teman itu sudah sepakat, oh iya anak-anak nanti suruh bikin boneka dari gelas. Jadi anak itu mencontoh atau meniru sesuai dengan yang dibuat oleh guru. Tapi yang saya pikirkan beda dengan teman-teman. Kenapa sih kok harus sama dengan
yang dibuat guru, padahal itu anak-anak kan mempunyai ide, mempunyai keinginan yang lain dalam membuat boneka menggunakan media gelas itu. Misalnya tangannya mau ke atas, tangannya mau miring, atau ke samping kanan kiri, ya setidaknya kita membebaskan anak untuk berkreasi agar memiliki jiwa yang kreatif seperti itu, Pak. Tapi memang ada beberapa teman yang kurang setuju, dan di situ pun Bu Ambar sebagai kepala sekolah mengetahui akan hal itu, gitu Pak. Iya. Terus bagaimana itu responnya dari Bu Ambar ketika itu melakukan praktek baik, tiba-tiba temannya itu kok ada yang berbeda dengan pemikirannya Bu Penny? Bagaimana reaksinya Bu Ambar? Apakah Bu Ambar menasihati untuk berkolaborasi atau bagaimana itu? Oke Pak Beni, jadi saat terjadi konflik seperti itu, Bu Ambar selaku Ibu Kepala Sekolah memang sangat bijaksana sekali, mengumpulkan guru-guru semuanya untuk duduk bersama, untuk berdiskusi bersama, dan posisinya Bu Ambar sebagai Kepala Sekolah itu sangat netral, tidak memihak sana dan tidak memihak sini, intinya itu berada di tengah dan membuat kesimpulan dari diskusi yang sudah dilakukan pada saat itu Pak. Dan alhamdulillah diskusinya memang hasilnya baik juga. Jadi pemikiran teman-teman itu terbuka lebar. Jadi oh iya ya, kenapa sih kok boneka yang kita contohkan kok nggak harus sama dengan yang dibuat kita gitu, padahal kan anak-anak memiliki jiwa-jiwa seni yang tinggi juga, itu jiwa seni anak sesuai dengan kemampuan anak ya Pak J. Dan di situ alhamdulillah Bu Ambar memberi kebebasan kepada guru semuanya untuk memberikan contoh boneka ataupun hasil dari anak-anak itu sesuai dengan keinginan dan minatnya anak-anak itu Pak. Bu Penny, ini prosotan anak-anak ini kuat sekali, bagus sekali gitu. Sensitifnya sih jawabannya ini. Iya Pak, itu memang dibangunnya jadi sekalian kuat. Soalnya kan memang bahaya ya kalau ringkih istilahnya seperti itu, dan memang belum bisa buat mainan sih Pak, karena kan kita terbatas walaupun kita sudah tatap muka, tetapi kita tidak terlalu membebaskan anak untuk bermain, jadi istilahnya itu lebih ke pendekatan anak dulu. Soalnya kalau bermain-main kan takutnya lama-lama, apalagi masih pandemi gitu Pak. Jadi di samping pembelajaran di kelas, juga melakukan pembelajaran di kelas tempat kita ini. Apakah komposisinya berapa persen antara di kelas dan di luar? Ya Pak Beni, jadi pembelajaran itu memang tidak selalu dilakukan di dalam kelas. Saya itu istilahnya tuh sesekali mengajak anak belajar di luar kelas. Ternyata dari belajar di luar kelas itu anak-anak itu jauh lebih senang, lebih bisa mengeksplorasi dirinya, lebih merasa aku ini bermain gitu, dan sesuai prinsip di pembelajaran di TK yaitu bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Jadi mereka itu tidak sadar bahwa dirinya itu sedang belajar, cuma dikemas dengan cara bermain. Di situ saya jadi berpikiran, oh iya ya, ternyata memang pembelajaran di luar kelas mungkin prosentasenya lebih banyak daripada di dalam kelas. Baik Bu Penny, ini pertanyaan saya berikutnya, bagaimana itu mensikapi tantangan yang akan itu bagaimana itu menyikapi dan mengimplementasi, kemudian mengimplementasi tantangan yang akan itu hadapi pada ini. Tindak lanjutnya bagaimana? Oke Pak, jadi untuk implementasinya yaitu untuk menghadapi tantangan ya Pak Beni ya? Oke, jadi untuk menghadapi tantangan itu saya berusaha tidak terlalu ekstrim ya Pak, apalagi kan saya pribadi di TK tersebut tergolongnya itu guru baru, memang baru
pindah dari TK sebelumnya dan saya harus mengutamakan harus mengutamakan sikap perilaku baik seperti itu istilah karena di teman-teman saya itu jauh lebih senior. Jadi ketika saya mendapatkan masukan dari teman-teman, ketika teman-teman berusaha Bu Penny jangan kayak gitu, saya berusaha menerima lapang dada dulu dan saya istilahnya tuh introspeksi, oh saya harusnya gimana ya kayak gitu, oh mungkin saya salah, jadi saya harus memperbaiki, kalaupun ada sesuatu yang harus saya jelaskan agar mereka paham, terutama dengan kaitannya saya sebagai guru penggerak, yaitu untuk menggerakkan komunitas yang ada di sekolah itu memang tidak harus langsung pada intinya, mungkin lebih dikenalkan sedikit-sedikit gitu Pak. Iya, itu implementasi yang telah Ibu kami laksanakan di lingkungan sekolah ini sangat bagus prakteknya. Saya harapkan juga dikeluarkan gitu ya Bu ya. Kita perlu dikeluarkan dengan rekan-rekannya Bu. Dengan komunitasnya juga ini? Iya Pak, jadi komunitas itu yang sudah saya ikuti selain di dalam sekolah itu yaitu ada di Gugus TK Cilacap, terus ada juga di IGTKI, lalu ada juga sosmed seperti Facebook seperti itu Pak. Jadi di situ ada kumpulan guru-guru PAUD. Di situ saya banyak melakukan sharing, banyak melakukan percakapan di situ bahwa praktik baik yang memang sudah dilakukan walaupun itu sangat sederhana, tetapi insya Allah apabila diterapkan pada anak usia dini itu insya Allah hasilnya sangat baik sekali karena itu merupakan fondasi awal bagi anak usia dini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu teruskan Bu, lanjutkan program praktek baik yang Ibu pengen lakukan di sekolah ini Bu. Itu sebagai penutup, sebagai refleksi saya, sebagai ini saya minta feedback dari Ibu ya tentang bagaimana pendampingan saya pada hari ini. Kesannya itu bagaimana terhadap pendampingan saya pada hari ini? Iya Pak Beni, intinya feedbacknya yaitu sebenarnya sih secara keseluruhan sudah baik sekali. Cuma mungkin tadi Pak Beni kayaknya datang lebih awal dari waktu yang ditentukan. Terus kayaknya ini khas makanan Cilacapnya mendoanya belum dimakan deh sama Pak Beni. Oh gitu ya Bu ya. Makan dulu. Saya itu ya Bu ya. Enak mendoan Cilacapnya itu dicoba aja. Iya Bu. Oh enggak ada lomboknya Bu ya. Lomboknya enggak ada. Oh iya Pak, nanti saya petikan di taman kebetulan anak-anak. Oh iya. Ya Bu, itu Bu ya, terima kasih, mendoannya enak sekali. Wah, bagus sekali Bu, saya tak minum dulu Bu. Pak Monggo. Baik, Bu kalau Bani, mau kalau mau ke Teluk Penyu boleh Pak, nanti saya antar iya. bareng sama teman-teman yang lain. Setelah ini nanti saya lagi ke SD Ayah 1 Bu, ke Cilacap. Ini saya tapi dari hotel di Cilacap ada 2 peserta PPP yang harus saya dampingi Bu. Baik Bu, yang terakhir Bu, pertanyaan saya untuk feedback saya yang terakhir kepada Bu Penny, menurut Bu Penny apa yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan berikutnya? Iya, mungkin depan Pak Beni untuk waktu yang sudah ditentukan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya dan apabila ada perubahan tolong dikonfirmasi ke saya seperti itu. Dari keseluruhan sih saya sudah merasa lega karena sudah menceritakan kondisi saya dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kepada Pak Beni. Terima kasih Bu Beni atas waktunya. Ini sudah 3 jam saya mendampingi Bu Beni. Saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang tidak baik untuk Bu Beni. Yang jelas saya melihat praktek Bu Beni terhadap ekosistem yang ada di sekolahan ini bisa dikeluarkan, dilanjutkan ya Bu Beni. Baik, sebelum saya mengakhiri Bu Beni, saya punya izin menghadap Ibu Kepala Sekolah Bu untuk meninggalkan sekolah ini. Sambil saya minta bunganya ini Bu, ini bunga apa kok indah sekali.
saya mau beri oleh-oleh ke saya nih sebenarnya. Iya Pak. Saya kasih oleh-oleh apa gitu. Iya. Mendoan nanti sampai prosesi mambu, Bu. Iya. Ya udah Pak, bikin ikutnya aja itu kan tahan lama, nanti dimasukin di box gitu kan. Oh gitu Ya, ya. awet gitu buat istri tercinta ya Pak ya. Oke. Oke Pak, saya antar ke Bu Ambar dulu selaku Ibu Kepala. Assalamualaikum Ibu Ambar. Masih mute, Bu. Assalamualaikum Ibu Ambar. Waalaikumsalam Bu Beni. Pak Beni, monggo silahkan masuk Minara. Terima kasih Bu Ambar, waktunya kita sudah 3 jam di sini mendampingi Bu Beni. Enak sekali Bu mendoanya, luar biasa Bu. Saya belum pernah merasakan mendoan seperti ini Bu. Beda ternyata prosesi dan Cilacap Bu. Prosesnya juga beda Bu ternyata lomboknya. Bu Ambar, karena saya harus ke PGB yang lainnya, saya minta izin untuk meninggalkan sekolah ini. Insya Allah 1 bulan lagi saya datang ke sini untuk pendampingan yang pertama. Bu Ambar, saya izin pamit Bu Ambar. Mohon maaf Bu telah mengganggu pikirannya Bu Ambar. Iya, Pak Beni, kami secara pribadi dan mewakili sekolah mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah dilakukan hari ini bermanfaat untuk Bu Beni khususnya dan buat kita semua. Kami juga mohon maaf kalau pelayanan kami selama Pak Beni di sini kurang berkenan. Tapi semoga setelah merasakan mendoannya Bu Beni, Pak Beni akan kebahagiaan dan selalu rindu untuk di sekolah kami. Monggo Pak Beni, Sugeng Tindak, selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Salam buat teman-teman guru di Kabupaten Grobogan, juga buat keluarga. Bu Beni, didereke, monggo. Oke, Bu Ambar. Monggo Pak Beni, saya antar ke parkiran. Jangan lupa ya Pak, nanti oleh-olehnya dibawa sekalian. Tenang aja Pak. Terima kasih ya Pak Beni. Ya, izin tindak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni, Mari Bapak dan Ibu, Pak berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2 yang luar biasa membuka sesi kita ya di hari ini. Latihan 2 kali Bu, tadi malam sampai jam 9.